warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayiatikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taba an dzambin kama la dzambala. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu pekan menjelang Ramadan hati kita penuh dengan kegembiraan, dengan rasa keimanan dan bersyukur atas umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para ahli sahabat yang telah berjuang dengan harta, jiwa dan raga sehingga mereka mendapatkan sebuah gelar dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mereka redha itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rauhillah, janganlah kalian merasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kehidupan kita selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kehidupan kita di dunia ini, sehingga dari mulai kita tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, selalu kita menikmati, yaitu nikmat kehidupan di alam dunia yang indah ini, yang mana merupakan tempat kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang Ramadan ini adalah persiapan kita, yaitu persiapan rohani dan jasmani, sehingga hati kita, pikiran kita, jiwa kita merasa gembira, merasa bersukacita dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani. Karena para sahabat dan tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami sehingga sampai kami di bulan suci Ramadan. Inilah doa-doa yang dipanjatkan oleh para sahabat, para tabi'in, di mana mereka selalu antusias dengan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia, yang paling agung
tamu yang sangat istimewa. Maka oleh sebab demikian, sepantasnya lah kita sebagai orang yang beriman mempersiapkan persiapan-persiapan yang matang, terutama adalah kesiapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berimanlah yang akan merasakan bagaimana nikmatnya Ramadan, indahnya puasa, indahnya ibadah di bulan yang mulia. Begitu juga kesiapan-kesiapan materi, di mana kita di bulan Ramadan nanti banyak berbagi, baik itu zakat, infak, sedekah dari harta-harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kamu kepada sebuah kebajikan sehingga kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari kebaikan. Maka kesucian harta yang kita miliki dari yaitu yang haram, dari yang syubhat, apalagi yaitu dari riba. Maka di bulan inilah kita mulai introspeksi diri kita. Tinggal 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bersihkan diri dari dosa, bersihkan harta dari riba dan juga yang haram. Karena di bulan Ramadan nanti, apa yang kita infakkan, apa yang kita makan, apa yang kita nafkahkan kepada keluarga kita lah dari yang halal. Maka itu menjadi sebuah nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk apa infak kita yang begitu banyak? Uang kita yang begitu melimpah, kekayaan kita yang bertumpuk, tapi sumbernya dari yang haram, baik itu dari korupsi, dari memakan harta orang lain, mengambil hak orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi inilah Jum'ah ilal Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, wal umrah ilal umrah, mukaffiratun bainahunna. Antara Jumat dengan Jumat yang akan datang bisa mengampuni dosa kita. Antara Ramadan dengan Ramadan bisa mengampuni dosa kita. Antara umrah dengan ibadah umrah bisa mengampuni dosa kita. Idza jatanabatil kabair, apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa besar itu tidak bisa terhapus kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini, introspeksi kita terhadap dosa-dosa kita, lalu kita bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita mengucapkan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nabi SAW setiap hari dia beristighfar mi'ah marrah, 100 kali, rahu Muslim. Nabi yang sudah dijamin surga, sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari beristighfar sebanyak 100 kali. Maka apa pula bagaimana dengan diri kita yang belum dijamin keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba an dzambin kamal la dzambala, orang yang bertobat dari dosanya
itu persis seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, tidak ada dosa dan noda, sehingga bersih jasmaninya, bersih rohaninya, bersih hatinya dari sifat dengki, dari sifat emosi, pemarah, sombong, angkuh. Begitu juga lah bersih dosa-dosanya dari kesalahan-kesalahan, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Itu ibarat kita meminjam barang tetangga. Apakah kereta yang kita pinjam, piring tetangga yang kita pinjam, lalu kita kembalikan kepada tetangga kita dalam keadaan bersih. Tetangga kita merasa senang hatinya, merasa yaitu bergembira. Subhanallah, dia saya pinjamkan dalam keadaan bersih, maka dia kembalikan dalam keadaan bersih. Tetapi kalau kita kembalikan kereta tetangga yang kita pinjam, mobilnya, piring peralatannya dalam keadaan kotor, yang kemarin dimana disimpan dalam lemari, disimpan yaitu di dalam tempat yang sangat bagus, dia tidak akan menyimpannya di tempat itu kecuali dia bersihkan lebih dulu, sehingga hatinya merasa tidak senang kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak berterima kasih, tidak yaitu membalas kebaikan tetangga kita itu dengan yaitu kebaikan. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah wa rahimakumullah, maka sewajarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi kesempatan kepada kita dengan Ramadan yang mulia ini. Maka ketika datangnya bulan Ramadan ini, marilah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, jiwa dan raga kita, yaitu dengan bertobat kepada Allah, mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdhah, salat 5 waktu sehari semalam dengan berjamaah, terjaga berjamaahnya, terjaga tumakninahnya, terjaga rukuk sujudnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa 40 waktu salat berjamaah dia terjaga, maka Allah lepaskan dari 2 sifat. Bara'atun minan nifaq, Allah akan lepaskan dari sifat kemunafikan. Wa bara'atun minan nar, dan Allah akan lepaskan dia dari jeratan api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keindahan maghfiratullah, keampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bukan kepada orang-orang yang baik, tetapi kepada orang yang berlumuran dosa. Saya yang banyak dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dosa melalaikan perintah Allah, dosa berbuat kejahatan, dosa zina, dosa mencuri, dosa mabuk dan lain-lain sebagainya itu. Maka menghadaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, mempunyai kesalahan, dan setiap yang punya kesalahan itu yang bertobatlah itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Demikianlah usia singkat ini, semoga bermanfaat kepada kita untuk bagaimana kita membersihkan diri kita, pikiran kita, hati kita, membersihkan juga yaitu harta kita dari riba dan yang haram, dan juga membersihkan amal kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sepekan nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci, zahir batin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.